Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat operasi hitung. Jadi, sifat-sifat operasi hitung itu terbagi menjadi 3, yaitu sifat komutatif, asosiatif, dan yang ketiga distributif. Nah, untuk yang pertama, sifat komutatif. Sifat komutatif itu adalah sifat operasi hitung terhadap dua bilangan yang memenuhi pertukaran letak antar bilangan sehingga menghasilkan hasil yang sama. Sifat komutatif itu biasanya bisa juga disebut dengan pertukaran. Jadi, bilangan itu jika ditukarkan itu akan menghasilkan hasil yang sama. Jadi sifat komutatif itu berlaku pada operasi hitung penjumlahan dan perkalian. Pada operasi hitung penjumlahan itu misalnya A tambah B itu sama dengan B tambah A. Misalnya 4 tambah 5 itu sama dengan 5 tambah 4. 4 tambah 5 itu sama dengan 9, 5 ditambah 4 itu juga sama dengan 9. Hasil penjumlahannya itu dibolak-balik menghasilkan angka yang sama, berarti memenuhi sifat komutatif. Jadi ditukar itu akan tetap menghasilkan angka yang sama. Nah, sifat komutatif itu juga berlaku di operasi hitung perkalian. A kali B itu sama dengan B kali A. Jadi misalkan A-nya 4, B-nya 5, jadi 4 kali 5 itu sama dengan 5 kali 4. 4 kali 5 itu sama dengan 20. 5 kali 4 itu juga sama dengan 20. Jadi dibolak-balik menghasilkan angka 20. Jadi hasil perkaliannya itu walaupun dibolak-balik tetap sama. Jadi perkalian itu juga memenuhi sifat komutatif. Sifat komutatif itu tidak berlaku pada operasi pengurangan dan pembagian bilangan bulat karena hasil pertukaran bilangan tersebut terhadap operasi hitung pengurangan dan pembagian itu tidak menghasilkan nilai yang sama. Jadi dalam operasi hitung pengurangan dan pembagian, kalau bilangannya ditukar itu tidak menghasilkan angka yang sama, tidak menghasilkan nilai yang sama. Jadi pada operasi hitung pengurangan dan pembagian itu tidak memenuhi sifat komutatif. Jadi sifat komutatif itu hanya berlaku pada operasi hitung penjumlahan dan perkalian. Nah, untuk sifat yang kedua itu sifat asosiatif. Sifat asosiatif itu adalah sifat operasi hitung terhadap 3 bilangan menggunakan bantuan pengelompokan 2 bilangan dengan tanda kurung. Dan apabila pengelompokan ditukar, hasilnya tetap sama. Nah, sifat asosiatif itu yaitu sifat pengelompokan. Jadi jika kelompok pengelompokannya itu dipindah atau ditukar, itu hasilnya tetap sama. Nah, sifat asosiatif itu berlaku pada operasi hitung penjumlahan dan perkalian. Jadi sifat asosiatif juga hanya berlaku di penjumlahan dan perkalian. Nih, pengelompokannya di dalam kurung ini. A tambah B tambah C itu sama dengan A tambah B tambah C. Jadi yang di ruas kiri itu yang di dalam kurung itu A tambah B, sedangkan yang di ruas kanan itu yang di dalam kurung B tambah C. Ini tetap menghasilkan angka yang sama nanti.
Jadi misalnya A-nya 4, B-nya 5, C-nya 6. Jadi yang di dalam kurung 4 tambah 5 itu sama dengan 9, ditambah 6 itu menghasilkan angka 15. Itu hasilnya akan sama jika yang dikurung itu ditukar. Jadi 4 ditambah 5 tambah 6. Dalam kurungnya kita hitung terlebih dahulu. 5 tambah 6 itu 11, ditambah 4 itu juga menghasilkan angka 15. Itu juga berlaku di perkalian. Dalam kurung A kali B tutup kurung kali C itu sama dengan A kali dalam kurung B kali C tutup kurung. Nah, ini yang di dalam kurungnya misalnya A-nya 4, B-nya 5, C-nya 6. Jadi 4 kali 5 kita hitung dulu. 4 kali 5 itu 20, dikali 6 120. Terus yang di ruas kanan itu 4 kali dalam kurung 5 kali 6. 5 kali 6 itu kita hitung terlebih dahulu karena di dalam kurung 5 kali 6 itu 30, baru 4 kali 30 itu 120. Jadi hasilnya tetap sama. Jadi walaupun pengelompokannya itu ditukar, tetap menghasilkan angka yang sama. Jadi itu memenuhi sifat asosiatif. Sifat asosiatif itu tidak berlaku pada operasi pengurangan dan pembagian, sama seperti sifat komutatif tadi. Sifat asosiatif ini juga tidak berlaku pada operasi pengurangan dan pembagian, karena pertukaran pengelompokan bilangan mengubah hasil akhir dari operasi 3 bilangan yang dihitung. Jadi pada operasi hitung pengurangan dan pembagian tidak memenuhi sifat asosiatif. Selanjutnya yang ketiga itu ada sifat distributif. Sifat distributif adalah sifat operasi hitung dengan dua operasi hitung yang berbeda. Salah satu operasi hitung itu berfungsi sebagai operasi penyebaran dan operasi lainnya digunakan untuk menyebarkan bilangan yang dikelompokkan dalam tanda kurung. Nah, sifat distributif itu bisa disebut juga sifat penyebaran. Nah, sifat distributif itu ada dua. Yang pertama, distribusi terhadap penjumlahan. Jadi, distribusi terhadap penjumlahan itu A kali dalam kurung B tambah C itu bisa didistribusi. Jadi A kali B ditambah A kali C. Misalnya A-nya 4, B-nya 5, C-nya 3. Jadi 4 kali 5 tambah 3 itu berarti dalam kurung 4 kali 5. Jadi dikalikan yang depan dulu, 4 kali 5 ditambah dalam kurung 4 kali 3. Jadi 4 kali di dalam kurungnya dihitung terlebih dahulu, 5 tambah 3 itu 8. Jadi 4 tambah 4 kali 8 itu sama dengan 32. Terus yang di ruas kanan dihitung yang dalam kurungnya dulu, 4 kali 5 itu 20 ditambah dalam kurung 4 kali 3 itu 12. Terus dijumlahkan 20 ditambah 12 itu sama dengan 32. Jadi sifat distribusi terhadap penjumlahan itu sama-sama menghasilkan 32. Jadinya ini memenuhi sifat distribusi. Hasilnya sama-sama 32. Terus yang kedua ada distribusi terhadap pengurangan. Distribusi terhadap pengurangan ini itu A kali dalam kurung B kurangi C. Jadi didistribusikan itu menjadi A kali B dikurangi dalam kurung A kali C.
Misalkan A-nya 4, B-nya 5, dan C-nya 3, berarti 4 dikali dalam kurung 5 kurangi 3 tutup kurung. Itu 4 kali 2, 5 kurangi 3 itu 2, 4 kali 2 itu sama dengan 8. Nah, itu bisa didistribusi, jadi 4 kali 5 dikurangi dalam kurung 4 kali 3. 4 kali 5 itu sama dengan 20, dikurangi 4 kali 3 itu sama dengan 12. Jadi 20 dikurangi 12 itu sama dengan 8. Nah, itu tadi sifat-sifat operasi hitung. Ada sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Nah, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.